Di episode kedua bareng Wita di sini hanya di podcastin aja. Kalau kemarin kita udah bahas coronavirus, mulai dari desinfektan sampai dengan cara mencuci tangan ya, dengan hand sanitizer. Di episode kedua ini, aku akan membahas mulai dari imbus. Ayo, siapa di sini yang suka minum imbus terus-terusan? Ada saran nih untuk minum imbus selama 10 hari, jangan putus tiap bulan, jeda terus, lanjutkan bulan depan. Gimana nih ya? Agak ragu juga sih ya. Dan bahkan ada teman aku yang udah minum imbus for 1 bulan gak berhenti. Aman gak sih? Dan ada juga yang ngomong kalau dikonsumsi terlalu sering, imun tubuh kita itu malah gak otomatis mendeteksi gejala penyakit di dalam tubuh kita, alias malah jadi kebal. Kalau pendapat dokter sih mengatakan dari jurnal yang mereka baca masih aman, belum ditemukan adverse effect dari Echinacea purpurea. Aduh ribet ya. Echinacea purpurea alias kandungan dalam produk imbus tersebut. Ada pula yang berpendapat bahwa semua suplemen tidak diperlukan atau hanya dibutuhkan pada kondisi-kondisi tertentu karena bisa didapat dari makanan. Kondisi-kondisi tertentu yang dimaksud apabila hendak bepergian atau saat bepergian, di saat pola makan tidak teratur, atau sedang banyak tugas ditambah begadang. Kunci utamanya adalah pasokan nutrisi alami yang cukup seperti dari sayur, buah, protein, bisa juga seperti madu selama tidak memiliki alergi. Dan perlu diketahui bahwa imbus bukanlah multivitamin ya. Cara kerjanya menaikkan sistem imun dengan menstimulasi produksi berbagai produk pertahanan tubuh kita. Nah, energi dan bahan baku untuk memproduksinya ya dari sumber makanan alami tadi. Namun untuk anjuran pemakaian imbus, ada baiknya kamu konsultasikan terlebih dulu dengan dokter kamu. Selanjutnya buat bu ibu yang mau belanja bahan-bahan makanan nih, dicek dulu stok di dapur, udah ada apa aja. Jangan sampai yang udah ada di kulkas malah nggak kemakan karena tertimbun stok baru akibat panic buying. Sayang kalau nggak dikonsumsi atau kebuang-buang. Intinya first in, first eat, oke? Nah, biasakan setelah membeli sayur di pasar tradisional ataupun swalayan, rendam terlebih dulu menggunakan air garam, perasan jeruk nipis, atau lemon. Tapi pastikan jeruk nipis atau lemonnya ini udah bersih ya. Kulitnya jangan dibuang. Bisa bu ibu taruh di tempat sabun cuci piring atau bisa juga digosokkan ke ketiak. Kalau rutin bisa membuatnya tampak lebih cerah loh. Nah, untuk buah-buahan perendaman bisa dilakukan dengan menggunakan cuka apel dan air masak yang gak panas, atau juga dengan air aqua. Overall menggunakan air garam sudah dikatakan cukup sih. Baru terakhir cuci lagi menggunakan air mengalir. Jika mau disimpan, keringkan bahan-bahan tersebut memakai lap kain katun bersih hingga dipastikan benar-benar kering, seperti tomat, wortel, kentang, dan yang lainnya. Tutuplah di wadah kedap udara agar tahan lama. Kasih selembar kertas di bawah wadahnya agar bisa tahan 1 hingga 2 minggu. Lanjut di Twitter beredar tweet dari David Sinclair, seorang profesor dari Harvard Medical School yang berisi tentang riset papers COVID-19, di mana dijelaskan jika karakter penyakit ini mirip dengan penyakit malaria dan pneumonia, sehingga dianjurkan untuk makan makanan yang mengandung zat besi atau iron demi melawan COVID-19. Benarkah demikian? Seorang teman memastikan bahwa tulisan ini bukan hoax, dan setelah dilakukan background checking, David Sinclair benar seorang profesor di sana. Makanan alami mengandung zat besi diantaranya hati sapi atau ayam, daging merah tanpa lemak seperti daging sapi, kambing, dan domba, seafood macam kerang, tuna, salmon, dan udang, kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang putih, kacang kedelai atau kacang hitam, sayuran hijau macam bayam, brokoli, dan kangkung, tahu, daging ayam, kuning telur hingga buah kering semacam kismis dan kurma. Selain bayam dengan reputasi kandungan zat besinya yang udah masyhur, jangan lupakan daun kelor yang justru diklaim mengandung zat besi 25 kali lebih banyak ketimbang bayam. Kali aja ada yang tumbuh liar deket rumah, daripada buat ngepret setan mendingan disayur kan? Buat yang mau nanam kelor, teman aku siap menyuplai biji kelor asli dari tanah timur. Nanamnya gampang, tabur di pasir depan rumah, asal kena air dia tumbuh kok. The good news is, si kelor ini cepat banget numbuh daun, jadi lumayan kan bisa swasembada sayuran hijau. Lalu daunnya rada tua, bagus untuk dijadikan teh. Nah, buat yang pengen bibitnya gratis, bisa japri via email atau DM aku aja ya guys.
Ngomong-ngomong zat besi, Indomie juga ternyata mengandung zat besi loh guys. Pantes aja kemarin pada borong Indomie. Akhirnya terpecahkan juga ya misteri 32 tahun mengapa warung Burjo jualan Indomie. Emang deh Indomie seleraku. Oh ya, jangan lupa kalau masak-masak sendiri bawang putihnya dibanyakin ya. Terlebih belakangan beredar informasi bahwa bawang bombay semakin langka dan harganya kayak mau naik haji. Di pasar induk aja harga bawang bombay sentuh 120.000 per kilogram. Gak beda jauh dengan di swalayan seperti Super Indo misalnya, harganya tuh 192.000 per kilogram. Hingga cerita dari orang yang makan di Yoshinoya katanya dapat bombay cuma seiprit. Miris kan? Tapi syukur ada yang beli sebiji di warung yang tadinya dibanderol 15.000, udah turun dikit jadi 13.000. Berdasarkan informasi dari pedagang, katanya banyak bombay yang gak lolos di bea cukai. Jadi banyak yang ketahan. Ya nangis bombay deh. Tapi gak apa-apa lah karena bawang putih masih aman. Buat yang khawatir dengan orang tuanya, semisal nggak bisa berkunjung karena takut membawa virus, bisa meminta orang tuamu untuk tidak beraktivitas kemana-mana dulu ya, terkecuali untuk suatu kegiatan yang bersifat mendesak. Aktivitas belanja groceries bisa kamu atau orang tuamu lakukan melalui order online, melalui Shopee, Tokped, atau marketplace lainnya. Untuk keperluan belanja sayur dan buah-buahan, bisa melalui aplikasi Sayur Box, Kecipir, dan yang lain sebagainya. Jadi setidaknya kamu bisa agak tenang meski jauh dari keluarga. Satu lagi saran dari aku, buat kamu yang terpaksa harus bepergian dengan angkutan umum, terdengar dungu sih memang, tapi nggak ada salahnya nih kamu coba menggunakan sarung tangan karet demi terhindar dari virus macam apapun di situasi seperti ini. Nggak ada salahnya kan? Last but not least, let's just spread on how we encounter this situation alias share hal-hal yang berguna aja. Well, rezeki lagi digilir nih guys. Di samping ojek online macam Gojek lagi high demand, tukang jahe dan tukang baiklin sekarang juga lagi jaya-jayanya ya. Ya udah, yang penting semua dikasih sehat dan kekuatan menghadapi pandemi yang sedang terjadi saat ini. Ah ya, informasi ini datangnya dari grup SMA aku. Thanks untuk segala informasi dan pendapat dari kalian yang bermanfaat tentunya buat aku, kamu, dan kita semua. Sampai bertemu di podcastin aja episode selanjutnya. Wita pamit.